Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita tentang kaidah bahasa teks prosedur. Nah, sebelum itu kemarin kalian kan sudah mengetahui struktur dari teks prosedur ya. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah atau petunjuk, dan penegasan ulang atau penutup. Nah, LKPD hari ini yaitu kita akan menganalisis tentang kaidah bahasa teks prosedur. Masih teks yang sama, cara mendaftar atau membuat akun Twitter. Kalau kemarin dalam menganalisis struktur itu harus berurutan ya. Yang pertama pasti awalannya itu tujuan dan berikutnya itu langkah-langkahnya. Tidak akan berubah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwasanya ada 5 aspek dalam kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja imperatif, konjungsi, pernyataan persuasif, dan kata teknis. Selanjutnya, gambaran benda atau alat. Nah, sebelum itu kalian pahami dulu materi yang akan Ibu jelaskan ini. Nah, yang pertama, unsur kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Dan ingat ya, kalau kata imperatif itu adalah kata perintah. Nah, biasanya adanya partikel lah, akhiran kan, i. Nah, ini bentuk dasar atau imbuhan partikel bentukan kata. Contoh begini, perhatikan. Perhatikan itu merupakan kata perintah ya. Nah, gampang sekali memahami kata perintah. Lihat aja partikel di belakangnya itu apakah ada ilah, kan. Nah, itu ceritakan, berarti itu merupakan kata-kata perintah. Nah, yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas atau kata ini memiliki arti keterkaitan dengan bidang keilmuan. Nah, biasanya ini kalau nanti teks prosedurnya merupakan teks-teks keilmuan atau bidang-bidang tertentu, kalian akan menemukan misalnya kalau dalam pembelajaran geografi itu seperti habitat, individu misalnya. Kalau di sini Ibu buat contohnya, apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi akan digunakan istilah-istilah komunikasi. Misalnya di sini ada tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal. Jadi intinya kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan istilah atau bidang-bidang keilmuan dalam teks prosedur tersebut. Ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Nah, dalam teks prosedur kan merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah, sehingga konjungsi ini pasti ada di dalam teks prosedur tersebut. Tinggal kalian analisis saja kalimat yang menyatakan awalannya misalnya kemudian, selanjutnya, oleh karena itu. Nah, keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Nah, pernyataan persuasif ini adalah pernyataan yang mengajak, ya. Mengajak, berbeda dengan perintah. Kalau perintah tadi contohnya, kalau perintah ingat aja kalau ada partikelnya atau imbuhannya kan, ilah di belakangnya itu merupakan kalimat perintah. Sedangkan persuasif itu ajakan. Contohnya, misalnya di sini penggunaan bahasa yang baik juga menjadikan keharusan. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Ini bagian dari contoh ya. Pernyataan persuasif itu misalnya marilah kita, nah seperti itu. Marilah kita bersama-sama misalnya. Intinya kalimat atau pernyataan yang mengajak. 5.
Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warnanya. Nah, berarti di sini ada deskripsi alat ya. Misalnya kalau kalian menemui misalnya teks prosedur membuat mie goreng, nah di situ akan dijelaskan ada bahan-bahan atau alat-alatnya. Nah, tinggal kalian analisis mana bahannya, mana alatnya. Nah, itulah beberapa kaidah kebahasaan teks prosedur, ya. Nah, bisa kalian lihat ada bagannya. Kata kerja imperatif, persuasif, teknis, konjungsi penjumlahan, deskripsi alat. Ya. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerjakan LKPD pada mengembangkan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasan indikator. Nah, sebelum itu kalian akan Ibu suruh terlebih dahulu menganalisis LKPD kita tentang cara mendaftar atau membuat akun Twitter. Silakan isi tabel di bawah ini. Nah, langsung saja diketik di Microsoft Word dan langsung dikirim lewat kolom Google Classroom. Nah, jika ingin bertanya, silahkan hubungi ke nomor Ibu. Terima kasih.